apel gabungan ini Bapak Ibu ada beberapa hal penting yang kami sampaikan, baik kepada seluruh ASN dan staf honorer kecamatan maupun kawan-kawan yang ada di aparatur desa. Pertama, ini adalah apel terakhir gabungan kita di tahun 2022. Sudah menjadi suatu kewajiban kepada kepala desa, aparatur desa, BPG untuk menyiapkan baik penyerapan anggaran maupun pertanggungjawaban seluruh kegiatan tahun 2022. Begitu juga kami yang di Sekretariat Kecamatan. Ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan, dan itu kami diberikan waktu oleh Bupati pada tanggal 22. Seluruh dana yang ada di rekening masing-masing, baik desa maupun kecamatan, harus sudah kosong, harus sudah direalisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus kepada ASN dan tenaga honor, kami sampaikan informasi bahwa akan terjadi mutasi, terjadi pergeseran. Kami tidak ada lobi-lobi, ada yang dipromosikan, ada yang dimutasikan, mungkin juga termasuk kami. Jadi ketika memang ini terjadi kepada seluruh ASN kita, berpindah tempat, pesan kami hanya satu: jangan biasakan kebiasaan yang hari ini. Mungkin perlu memang kita untuk berpindah tempat. Jadi sehingga memberi motivasi. Ketika kami yang dari Singkil ke sini keadaannya begini, mungkin yang dari sini ke Singkil akan menyesuaikan. Pasti ada yang bergeser. Siapa? Kami tidak tahu. Hanya saja pesan kami, laksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab. Ini khusus untuk yang ASN dan honorer. Kami selaku camat memohon maaf apabila dalam kurun waktu dari bulan 6 sampai hari ini ada keteledoran, ada kekurangan, ada keterlambatan. Kami selaku camat memohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Karena itu tidak kami sengaja. Ada proses sehingga mengapa terjadi keterlambatan, mengapa terjadi terlambat pelaporan. Jadi itu sebenarnya tidak dilakukan oleh unsur individu, tetapi itu adalah mutlak kesalahan kami. Ini menjadi evaluasi kepada kita bahwa begitulah birokrasi. Ada proses-proses yang harus kita jalankan. Sehingga tidak mutlak apa yang kita harapkan itu bisa hari ini kita dapatkan. Jadi harapan kami, khusus yang Sekcam Kecamatan Kuala Baru, mari kami dorong kembali untuk kita sama-sama menjadikan Sekretariat Kecamatan Kuala Baru ini satu tubuh, yang ketika satu berhalangan, yang lain bisa menutupi. Jangan kita mengumbar masalah, tetapi masalah itu selesai, sehingga kita malu sendiri. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada seluruh karyawan, karyawati yang telah ikut berpartisipasi kemarin memeriahkan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan, yang menurut informasi dari kami, dari keluarga, bahwa yang dari sini hanya tahun ini yang baru diikutkan. Berarti sebelum-sebelumnya kawan-kawan kita yang ada di Singkil saja yang ikut, sehingga tidak berkolaborasi. Jadi kami memiliki sebuah tanggung jawab, apapun kegiatan yang ada di kabupaten, wajib kami melibatkan seluruh kawan-kawan yang ada di sini, dan itu sudah dibuktikan kemarin. Walaupun kita tidak dapat nomor, walaupun kita hanya memeriahkan, tapi tetap semangat. Artinya, jauh pun Kuala Baru dari pandangan mereka, tetapi tetap hadir
dengan kegiatan-kegiatan kabupaten. Itu kita pertahankan. Saya berharap Sekcam Kuala Baru ini kompak. Tidak ada yang lebih kami harapkan kecuali kekompakan. Terkait dengan hak, kewajiban harus disetarakan. Ya, mudah-mudahan dengan ini ke depan menyambut 2023, Kuala Baru bisa berwarna sedikit. Kuala Baru tidak dipandang lagi sebelah mata. Karena apa? Karena kami juga di Singkil tidak hanya duduk, tapi apapun kegiatan-kegiatan kabupaten kami ikuti. Dan itu terbukti setiap upacara yang ada hanya Singkil dan Kuala Baru. Untuk apa? Menutupi agar nama Kuala Baru ini tetap ada. Nah, jadi ketika kami bekerja, ya kawan-kawan dukung kami. Maka untuk itu di akhir tahun 2022 ini, kami berharap kawan-kawan seluruh ASN dan sekretariat karyawati dan honor bisa kompak lebih bagus lagi. Kekurangan itu kekurangan bersama. Kelebihan itu kelebihan bersama. Kami pimpinan butuh bawahan. Bawahan juga butuh pimpinan. Ini kita kolaborasi. Jadi jangan kita ego dalam hal apapun. Kalau ada hal-hal yang kurang atau ada hal-hal yang menyentuh perasaan, laporkan kepada kami. Jangan buat kelompok-kelompok. Jangan, itu nanti akan memecah kita. Sehingga apa yang kita inginkan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yakinkan Bapak Ibu, khusus pegawai tenaga honor, ketika kami ingin berbuat di sini, maka niat kami tidak ada salah. Hak Bapak Ibu kami bayarkan. Kebutuhan Bapak Ibu kami penuhkan. Tapi ingat bahwa ada tanggung jawab di depan yang harus Bapak Ibu laksanakan. Jangan ketika hak kita ribut, ketika kewajiban kita lari. Ini perlu dijaga. Ini motivasi saya berikan akhir tahun 2022. Supaya Bapak Ibu tetap semangat. Walaupun berjarak. Kita dari Singkil ke sini, tapi tetap semangat. Karena apa? Seluruh masyarakat, kebutuhannya, pelayanannya ada di pundak kita selaku ASN dan tenaga honor. Jadi itu, tetap kompak, tetap solid, bawa nama Kuala Baru ini dimanapun. Walaupun kita tidak bisa berprestasi dalam kegiatan itu. Selanjutnya aparatur desa, ini kami sampaikan. Akhir 2022 akan ada mutasi. Akan ada pergantian aparatur. Kami pesankan kepada kepala desa dalam hal pergantian itu walaupun hak prerogatif, tapi tetap koordinasikan dengan BPG. Tetap ikuti aturan. Karena memang itu adalah hak prerogatif kepala desa, ya kami hanya mengeluarkan rekomendasi. Ketika itu memenuhi syarat, ketika itu memang mampu dalam hal sebuah jabatan, maka kami lakukan rekomendasi dan kami buka administrasinya. Kenapa? Sesuai aturan, seluruh aparatur desa wajib memiliki ijazah setara SMA. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan dalam pengangkatan aparatur desa. Nanti resikonya kepada kepala desa. Itu pasti. Nah, jadi kalau ada keinginan aparatur desa, kepala desa untuk memutasi, merotasi, atau memberhentikan aparatur desanya, koordinasikan dengan BPG. Setelah koordinasi dengan BPG, seluruh syarat sudah terpenuhi, maka kami yang mengeluarkan rekomendasi hasil dari pemeriksaan oleh Kasih PMD atau Kasih Pemerintahan. Kita harus akui Bapak Ibu bahwa di Sekcam Kuala Baru banyak kekurangan. Pejabat kita banyak yang kosong. Jadi kalau memang itu bukan jurusan tapi bisa dijalankan, ya kami minta bantu. Contoh, itu BPG itu sebenarnya ditangani oleh Kasih Pemerintahan. Tapi karena pejabatnya tidak ada, lagi cuti ke Thailand, ya maka kami minta bantu kepada Kasih PMD. Bukan tumpang tindih, tidak, membantu. Jadi tidak semua ke Kasih PMD. Siapapun dari kawan-kawan nanti yang merasa dimutasi, diberhentikan dengan hormat, itu adalah hak prerogatif seorang kepala desa, bukan kami. Dan kepala desa juga lihat,
Jangan karena kedekatan, jangan karena dipaksakan, harus mengangkat seseorang itu menjadi aparatur desa. Resikonya kepada kepala desa. Nah, ini secara umum kami gambarkan. Selanjutnya Bapak Ibu, hasil dari kami pertemuan di provinsi bahwa memang benar-benar harus kita akui seluruh kegiatan-kegiatan mendesak di Kuala Baru ternyata omong kosong. Tidak sampai kepada mereka. Bayangkan, tidak pernah dikawal muara Kuala Baru itu sampai ke provinsi. Tidak pernah, bahkan tertinggal di kabupaten. Musrenbang tahun lalu muara diusulkan, tapi di kabupaten dipotong. Sehingga mereka tidak tahu. Padahal ada dananya, ada rehab rekonnya. 6 kabupaten kota yang paling tinggi mendapat 64 miliar. Yang paling kecil Semelu 12 miliar. Kita Kuala Baru hanya ribut di warung. Tidak ada yang bergerak. Inilah yang akan kita kawal nanti. Di Musrenbang 2023 akan kita kawal ini. Saya langsung berbicara. Tetapi secara administrasi juga saya siapkan. Saya buat proposal, saya buat DID-nya. 150 miliar pun DID-nya, naikkan. Tidak masalah. Tapi mana DID di sekarang? Tidak ada kan? Banyak tugas kita Bapak Ibu. Terkait dengan jembatan, kita sudah buat undangan. Akan mendatangkan tim BPBD, PU, DPMK, dan asisten 2. Seluruh kawan-kawan yang diundang besok, kami harapkan hadir. Supaya kita bisa bertengkar dengan mereka. Jangan mereka memandang Kuala Baru ini sebelah mata. Jangan dijadikan Kuala Baru pilot project, proyeknya kepada mereka, masalahnya tinggal ke kita. Ini kan separuh hati, kalau istilah lagu. Bangunnya badan, kapal sama kaki tidak nampak. Tanyanya gitu. Itu. Baru yang terakhir, ini akhir dari tahun 2022. Saya berharap kepada kepala desa ada penilaian kepada aparatur desa kita. Ada penghargaan kepada aparatur desa kita. Kalau memang masih bisa bekerja sama, bekerja untuk pemerintah dan masyarakat, pertahankan. Tapi kalau tidak, buang baik-baik. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Yang semua dipaksakan itu mudarat akhirnya. Jadi harapan kami kepada kawan-kawan, kitalah garda terdepan bagaimana supaya Kuala Baru maju. Kalau kita berleha-leha, maka jangan salahkan orang lain. Sehingga apa? Sehingga ada rasa tanggung jawab di pundak kita. Kami hari ini Bapak Ibu seluruh camat menuntut kewenangan kami sejauh mana. Kalau nanti seluruh kewenangan itu sudah dapat kepada kami, mohon maaf dokter tidak masuk, bisa kami rekomendasi. Karena kami kepala wilayah. Jadi jangan gara-gara mereka tidak bekerja masyarakat kita. Ketika nanti kewenangan itu disahkan kepada kami, kepala sekolah tidak masuk, bisa kita rekomendasi. Ini apa? Karena kewenangan kami, bukan kami tidak tahu, tapi sudah diambil alih oleh orang lain. Makanya ini akan kami minta lagi. 11 camat akan meminta kewenangan ini. Jadi harapan kami tetap semangat, kita tinggalkan hal-hal yang buruk di 2022 menuju yang baik di 2023. Bisa dipahami kawan-kawan? Ya. Baik. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Sekali lagi saya mohon maaf bahwa kita yang berbaju dinas ini adalah satu tubuh. Ingat itu, bukan kita ketika satu dari kita yang salah, harus bisa kita menutupi. Harus bisa kita menutupi. Untuk itu ke depan, program-program yang menyentuh masyarakat, program-program yang menaikkan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus kita. Pendidikan, kesehatan. Nah, pendamping kita hadir di sini, mohon dikawal itu kawan. Supaya program-program kita, dan saya pastikan menurut informasi
bahwa PJ Bupati hari ini akan mengeluarkan Perbuk APBK. Bukan kanun. Artinya tidak ada kesepakatan. Karena apa? Karena PJ Bupati kita ingin bahwa memang dana itu fokus dan bisa tertuju kepada mendongkrak ekonomi masyarakat Aceh Singkil supaya bisa naik nilai bahwa kita bukan lagi kabupaten yang termiskin. Bayangkan itu seorang PJ berani mengeluarkan Perbuk untuk pengesahan APBK 2023 kalau memang tidak ada kesepakatan dengan DPR kita. Dan kami sampaikan kepada kawan-kawan, tidak ada kepada beliau itu job. Udah pegawai, ada jabatan ini lagi. Tidak bisa. Kalau itu menjadi suatu keputusan dan turun kepada kami, maka itu juga kami berlakukan. Itu juga kami berlakukan. Jadi intinya apa? Kita tetap melihat aturan yang di atas untuk dijalankan di bawah. Hari ini saya merasa puas kepada kawan-kawan, walaupun dengan keterlambatan kami, tetapi semangat untuk bisa melaksanakan apel dan rakor terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan hari Rabu ada jawabannya kepada kita terkait dengan jembatan, terkait dengan gudang es atau pabrik es. Ini juga akan kita surati perikanan. Karena masyarakat kita butuh, tidak harus diekspor dari kilangan kalau memang kita mampu. Kalau memang kita mampu. Jadi banyak tugas kita sebenarnya kawan-kawan. Kami mohon dukungan, mohon doa agar kami diberi kesehatan. Jadi intinya jangan saling menyalahkan. Mari kita bersatu, satu visi, satu misi. Wala baru wajib bangkit 2023. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kami atas keterlambatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apel pagi selesai, barisan dapat dibubarkan. Kerjakan. Apel pagi gabungan selesai, laksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Ada pembina apel. Hormat, set. Tegas, set. Latihan, seluruhnya. Bubar barisan, jalan.